Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Randi Saputra Mahmud, SSI MPD, seorang dosen di program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada pelaksanaan Dharma Pendidikan dan Pengajaran, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan latar belakang keilmuan saya, yaitu S1 Matematika dan S2 Pendidikan Matematika. Adapun mata kuliah yang saya ampuh diantaranya masalah syarat batas, matematika diskrit, telaah matematika SMA, telaah matematika SMP, aljabar linear, struktur aljabar, dan problematika pembelajaran matematika. Dua di antara mata kuliah tersebut telah saya kembangkan menggunakan LMS kampus yang disebut dengan sistem pembelajaran daring yang dapat diakses melalui spada.unismo.ac.id. Di antaranya adalah mata kuliah masalah syarat batas dan matematika diskrit. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu masalah syarat batas dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Namun terlebih dahulu saya menjelaskan tentang mata kuliah masalah syarat batas tersebut. Deskripsi dari mata kuliah masalah syarat batas yang saya ajarkan adalah dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang seiring dengan masalah manusia yang semakin kompleks. Beberapa masalah tersebut berkaitan dengan ilmu fisika, ilmu teknik, dan probability yang merupakan bentuk-bentuk khusus dan membutuhkan teknik perhitungan khusus, yaitu perhitungan dari ilmu matematika. Hal ini mengindikasikan bahwa calon pendidik masa depan, dalam hal ini mahasiswa saya, perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan bagaimana melakukan perhitungan untuk beberapa bentuk-bentuk khusus tersebut. Maka, mata kuliah masalah syarat batas yang saya ampuh ini adalah salah satu jawaban yang tepat untuk kondisi yang disebutkan. Mata kuliah masalah syarat batas dengan kode CP6842-02267 merupakan mata kuliah pilihan yang masuk dalam rumpun aljabar dengan bobot 2 SKS, yaitu 2 teori dan 0 praktek. Mata kuliah ini bisa didapatkan di semester 6 pada Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unismu Makassar, yang di dalamnya banyak membahas mengenai teknik integral pada beberapa bentuk integral tak wajar. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan perkuliahan masalah syarat batas, maka saya berharap mahasiswa saya memiliki kemampuan merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan pemahaman mereka pada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk khusus integral tak wajar. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu kalkulus dan persamaan diferensial. Jadwal mata kuliah ini adalah setiap hari Selasa pada pukul 16.30 sampai 18.00 dan saya senantiasa melaksanakannya secara disiplin tepat 16 pertemuan dari tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah masalah syarat batas adalah: yang pertama adalah mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pembelajaran. Jadi pada perkuliahan ini, mahasiswa saya tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga dibekali dengan pembinaan sikap. Sikap tersebut akan nampak pada saat mereka mengerjakan soal yang saya berikan dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua adalah menguasai materi, struktur, dan konsep dari deret Fourier, deret kosinus, deret sinus, fungsi gamma, fungsi beta, dan transformasi Laplace
dalam memecahkan persoalan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi capaian yang saya harapkan dari indikator ketiga ini adalah dari perkuliahan saya, mahasiswa memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengimplementasikan pengetahuan terhadap permasalahan yang diberikan. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, mahasiswa saya akan dibekali dengan pengetahuan dalam menggunakan beberapa aplikasi atau software untuk mensketsa grafik tingkat tinggi, misalnya GeoGebra, graphing kalkulator, dan lain-lain. Adapun materi atau bahan kajian pada mata kuliah ini bersesuaian dengan RPS yang saya bagikan. Secara garis besar terdapat 3 topik utama. Namun kesemuanya diuraikan lagi dan disebar dalam 14 pertemuan ditambah 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Yang pertama adalah koefisien direct Fourier yang di dalamnya akan membahas tentang fungsi periodik. Yang kedua adalah direct cosinus Fourier dan direct sinus Fourier yang di dalamnya membahas tentang fungsi periodik namun khusus pada fungsi genap dan fungsi ganjil, dan pada fungsi yang dipandang sebagai fungsi genap dan dipandang sebagai fungsi ganjil. Dan yang ketiga adalah direct cosinus Fourier dan direct sinus Fourier pada fungsi dengan periode 2P dan fungsi dengan periode bukan 2P. Kemudian selanjutnya adalah fungsi gamma dan fungsi beta. Kemudian materi yang terakhir adalah transformasi Laplace. Adapun referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan saya, untuk referensi utama saya gunakan buku berjudul Matematika Engineering karangan Kusmarianto tahun 2019, cetakan UB Press Malang. Untuk referensi tambahan, saya gunakan buku yang berjudul Matematika untuk Perguruan Tinggi karangan Danang Mursika tahun 2011, cetakan Rekayasa Sains Bandung. Untuk referensi tambahan selanjutnya, saya gunakan buku berjudul Masalah Syarat Batas karangan Rahman dan Ramlan tahun 2010 yang diterbitkan oleh jurusan Matematika FMIPA UNM Makassar. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada mahasiswa saya untuk mencari referensi relevan lain yang bersesuaian dengan materi yang telah saya berikan. Adapun untuk penilaiannya meliputi kehadiran dengan bobot 10%, keaktifan 10%, formative assessment yang terdiri dari kuis 10%, tugas 10%, dan forum diskusi 10%. Untuk summative assessmentnya terdiri dari UTS 25% dan UAS 25%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada mata kuliah masalah syarat batas yang saya ampuh. Untuk komponen yang pertama, yaitu delivery, atau penyampaian materi pembelajaran. Pada pelaksanaan mata kuliah masalah syarat batas yang saya lakukan, secara umum secara ceramah, diskusi, dan presentasi kelompok. Dan karena dalam kondisi pandemi, maka saya memanfaatkan Zoom untuk melakukan tatap maya. Zoom saya pilih karena memiliki fasilitas yang cukup lengkap yang saya butuhkan untuk menunjang perkuliahan saya, seperti whiteboard dan breakout rooms. Selain itu, saya juga menggunakan Learning Management System atau sistem pembelajaran daring Universitas Muhammadiyah Makassar yang dapat diakses di spada.unismu.ac.id. Pada LMS tersebut,
saya memanfaatkan fitur resource seperti file, label, dan page sehingga materi yang disampaikan bukan hanya berbentuk visual saja, namun juga berbentuk audiovisual. Adapun pemilihan Zoom dalam penyampaian materi saya, sebenarnya pada Spada Unismu sendiri telah memiliki fitur yang hampir sama dengan Zoom, yang berfungsi untuk melakukan tatap muka virtual yang bernama Big Blue Button. Namun ketika saya mengaplikasikannya dalam kelas virtual saya, ternyata mengalami banyak kendala dengan perangkat yang saya miliki, sehingga saya memilih menggunakan Zoom untuk menyampaikan materi. Sebagai tambahan dalam pembelajaran, saya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Misalnya dengan mengajak mahasiswa saya untuk berdoa sebelum memulai perkuliahan dan menanamkan rasa tanggung jawab, kejujuran kepada mahasiswa saya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Kemudian komponen selanjutnya, komponen kedua, yaitu interaction. Untuk komponen ini, saya lakukan melalui forum diskusi kelas saat melakukan pertemuan via Zoom dan melalui forum diskusi pada setiap topik materi LMS kampus yang dapat diakses pada spada.unismu.ac.id. Komponen ketiga, assessment atau penilaian. Adapun untuk komponen ketiga ini, saya lakukan melalui penugasan atau menggunakan fitur assignment di LMS kampus Spada Unismu. Kemudian keaktifan menjawab pertanyaan dan diskusi saat di kelas virtual. Kemudian forum diskusi di LMS Spada, serta UTS dan UAS yang menggunakan fitur assignment di Spada Unismu. Tugas mahasiswa senantiasa saya periksa. Saya berikan feedback atas hasil yang mereka peroleh agar mereka benar-benar memahami tentang materi yang saya berikan. Berikut ini saya tampilkan rekaman perkuliahan yang saya lakukan melalui Zoom bersama dengan mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga perkuliahan kita hari ini bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya rasulullah. Ilman warzuqni fahman. Amin. Baik dari sekalian, tak lupa saya ucapkan qabalallahu minna minkum. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kita masih berada dalam momen Idul Fitri. Ya. Baik, sekarang kita berada pada pertemuan sesi kedua, perkuliahan sesi kedua setelah MIT, pertemuan ke-9, masalah syarat batas. Materinya adalah fungsi gamma. Nah, fungsi gamma ini masuk dalam topik kelima pada Spada. Kita selesaikan dalam 2 pekan. Nah, jadi pekan ini bagian pertama, kemudian selanjutnya pekan kedua. Oke, untuk fungsi gamma pada hari ini, mungkin pernah dengar istilah fungsi gamma. Ada yang pernah dengar atau istilah gamma? Alfa, beta, gamma kan? Nah, itu angka-angka Romawi, ya. Simbol-simbol Romawi. Ya, jadi itu gamma yang huruf ketiganya, ya. Fungsi gamma. Nah, nanti kita lihat seperti apa definisinya. Nah, jadi fungsi gamma itu adalah salah satu dari bentuk fungsi khusus dalam persoalan fisika dan matematika. Mungkin sering menjumpai bentuk-bentuk seperti ini. Integral 0 sampai tak hingga, atau integral minus tak hingga sampai tak hingga, atau biasa juga ada integral minus tak hingga sampai tak hingga. Biasa dapat bentuk seperti itu.
Kalau sudah selesai kalkulus 2 berarti sudah dapat integral seperti ini kan. Ada yang masih ingat integral seperti ini disebut dengan integral apa? Oke, ada yang bisa memberikan jawaban? Integral apa namanya yang bentuk-bentuk seperti ini yang saya tampilkan? 0 sampai tak hingga. Integral tak apa namanya? Hairil Fajri bisa? Integral apa namanya yang seperti ini? Atau IPA. Integral apa namanya yang begini? Integral 0 sampai tak hingga. Masih ingat? Ya, kita cari yang mati kameranya. Nurul Muhlisa. Integral tak wajar, Pak. Ya, integral tak wajar. Jadi nanti kita menyelesaikan ini integral tak wajar. Nah, biasa dapat ini misalnya kalau pernah program ini teori peluang, ya, distribusi, normal, kelas 3 SMA itu sudah dapat ya integral tak wajar. Jadi ada banyak di situ di distribusi peluang ya probability. Banyak digunakan juga bentuk-bentuk seperti ini integral tak wajar. Ya, jadi banyak penerapannya. Oke. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ini ya kita lihat ya. Nanti kita lihat itu dari materi kalkulus 2. Sekarang seperti ini. Kita definisikan fungsi gamma yang dinyatakan dengan gamma n sebagai berikut ya. Jadi ini simbol gamma. Saya cari dulu. Kalau misalnya kita ingat ada bentuk gamma alfa seperti ini, alfa, dan itu huruf kecilnya. Nah, ini beta, gamma seperti ini ya. Ini gamma, tapi ini huruf kecilnya ya. Sedangkan yang ini, yang simbol di atas ini itu adalah kapitalnya, jadi sama bentuk seperti ini. Ini gamma untuk versi kapitalnya. Oke. Jadi fungsi gamma dinyatakan dengan simbol ini gamma kapital, gamma n sebagai berikut. Ya, ini definisinya ya. Gamma n sama dengan itu definisikan integral 0 sampai tak hingga x pangkat n kurang 1 Euler pangkat min x dx ya. Nah, yang diperhatikan di sini biasanya itu fungsi x di sini kan x, tapi di sini n ya, n. Kemudian apa yang berpengaruh di situ adalah n itu berpengaruh pada pangkat x, ini dia n-nya. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi gamma n, nah, biasanya itu gamma x ya, fungsi dalam x, tapi ini dalam n. Jadi n itu n kurang 1, dia pangkat, kemudian kita integralkan terhadap x. Nah, jadi mula-mula kita punya definisi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau misalnya kita ganti n dengan n tambah 1. Ya, ketika kita ganti dengan n tambah 1, maka tentu yang memuat variabel n ini akan berubah. Tadinya n kurang 1, kita ganti dengan n tambah 1, ya, substitusi, ya, sehingga n tambah 1 kurang 1 diperoleh x pangkat n. Euler pangkat min x dx. Sampai sini bisa diikuti. Ya, kenapa bisa jadinya seperti ini? Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana kalau gamma n tambah 1. Bentuknya seperti ini. Nanti kita mau cari bagaimana nilainya ketika gamma n tambah 1. Nah,
Mula-mula kita punya gamma n. Kemudian kita selesaikan ya. Kita selesaikan bentuk ini seperti ini. Nah, jadi penyelesaian daripada integral tak wajar ya kita menggunakan pendekatan limit ya. Ya, jadi yang ini batas tak hingganya. Batas tak hingganya kita ganti dengan b, bisa dengan variabel-variabel yang lain. Kemudian b ini kita limitkan menuju tak hingga. Nah, jadi yang bentuk-bentuk tak tentunya itu mungkin tak hingga, mungkin minus tak hingga. Nah, itu yang kita ganti dengan suatu variabel, kemudian variabel itu kita limitkan menuju tak hingga. Ya, teorinya seperti itu, tapi ada juga dalam referensi lain dia tidak pakai limit, langsung saja. Tapi ini kita perlihatkan secara teoritisnya. Nah, apa yang kita butuhkan di sini untuk menyelesaikan integral 0 sampai b x pangkat n Euler pangkat min x dx adalah dengan menggunakan ya salah satu cara yang bisa kita gunakan itu dengan integral parsial. Yang satu diturunkan, yang satu diintegralkan. Yang diturunkan itu adalah x pangkat n karena kalau kita turunkan seterusnya bisa bernilai 0, bisa 0. Sedangkan yang lain diintegralkan, yaitu Euler pangkat min x. Jadi x pangkat n diturunkan, Euler pangkat min x diintegralkan. Nah, ini sama dengan cara yang kita gunakan pada perkuliahan sesi pertama. Ya. Ini diturunkan terus, yang sebelah kanan diintegralkan. Ada pertanyaan terkait integral di sini. Kalau diturunkan kan jelas ini, pangkatnya diturunkan, jadi n kali x, pangkatnya dikurangkan, kurang 1 ya, jadi n kurang 1. Diturunkan kedua kalinya, n kurang 1 ditaruh ke depan lagi ya, n kali n kurang 1, x pangkat, pangkatnya dikurangi lagi 1. Ya, jadi sekarang menjadi n kurang 2. Nah, untuk integral Euler pangkat min x, itu diperoleh min Euler pangkat min x. Ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi itu integral pemisalan Euler pangkat min x dx. Ya, kita misalkan ya. Misalkan u sama dengan min x. Nah, dari itu kita bisa lihat diturunkan kedua ruas, maka diperoleh du sama dengan min. Nah, ini turunannya x adalah 1 ya. Diturunkan terhadap x, maka diperoleh ini adalah dx. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi integral Euler pangkat. Boleh sedikit. Ya, di Hairil Fajri, ada yang ingin tanyakan? Aja, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dx diganti dengan du ya, jadi min du. Ini minnya ke depan, taruh ke depan, du. Masih ingat apa integral dari Euler? Kita back to main room ya. Kita kembali ke main room. Oke, selamat datang kembali. Ya, kita kembali ke main room kita. Ya. Ruangan utama. Ya. Tadi saya lihat sampai 30 orang nih. Karena satu kelompok saya lihat 10 orang. Oke. Sekarang kita bahas ya. Tadi ya. Oke. Tadi sampai di sini. Tadi kita ingin gunakan gamma n tambah 1 adalah n kali gamma n ya.
Nggak usah gunakan yang bentuk ini yang di sebelah kanan atas dan kanan bawah, karena ini kanan atas itu untuk bentuk integralnya. Nah, kita gunakan saja yang sudah ada. Itulah gunanya untuk mempermudah kita. Itulah tadi gunanya kita cari nilainya gamma n tambah 1. Nah, sekarang gamma 1 kita lihat berapa nilainya. Pertama gamma 2. Ada yang dapat tadi nilainya 1? Benar mi semua? Iya, Pak. Dapat, Pak. Oke. Dapat. Jadi kalau kita lihat gamma 2 itu gunakan hubungan n tambah 1, berarti dia adalah 1 tambah 1. Di mana n-nya adalah 1. Nah, n-nya ini saja dimainkan ya. N-nya itu menjadi n kali gamma n. Makanya di sini 1 kali gamma 1. Karena ya karena n-nya adalah 1 ya, jadi di sini n-nya 1, gammanya 1. Nah, kembalikan nilainya gamma 1 itu adalah 1. Berarti 1 kali 1, 1. Nah, kemudian gamma 3. Ada yang dapat nilainya berapa? 2, Pak. 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 Dua, Pak. Yaitu kita gunakan hubungan n tambah 1, berarti n-nya adalah 2 ya. Nah, berarti karena n-nya 2 itu saja yang kita gunakan ya. 2 kali gamma 2 sama dengan 2 kali 1. Di mana gamma 2 tadi kita dapat nilainya 1, makanya di sini 2 kali 1. Gamma 4, berapa gamma 4? 6. 6 ya, oke kita lihat. 1. Ya, 6. Nah, gamma 4 itu sama saja kalau gamma 3 tambah 1. Berarti n-nya adalah n sama dengan 3 kan? Ya. Nah, itu n-nya sama dengan 3, nah, berarti gammanya adalah 3 kali gamma 3. Gamma 3 tadi itu adalah 2 kali 1. Oh, berarti kali 2 kali 1. Gamma 5, nah, berarti m 4 tambah 1. N-nya sama dengan 4. Berarti 4 kali gamma 4. Jadi 4, 3, 2, 1. Apakah tadi waktu mengerjakan ada yang gunakan rumus integral seperti ini? Jadi misalnya gamma 4, dia pakai X pangkat 4 kurang 1 L pangkat min X. Ya luar biasa ya. Jadi tadi, Pak. Luar biasa, bisa dapat nilainya ini. Ya, tapi itulah gunanya kita cari sifatnya hubungan yang lain ya, gamma n tambah 1 seperti ini. Sehingga kita tidak perlu lagi gunakan integral yang tadi itu, yang integral 0 sampai tak hingga. Kalau ada yang coba-coba cari nilainya, gamma 5 misalnya, pakai integral 0 sampai tak hingga X pangkat 5 kurang 1, bisa dapat jawabannya, 4, 3, 2, 1. Tapi lama ya. Nah, itulah tadi kita gunakan ya, sifat yang sudah didapatkan, gamma n tambah 1, n kali gamma n. Gunakan saja yang ini, hasilnya pasti sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau gamma n tambah 1, itu bentuknya adalah n kali gamma n. Kemudian ternyata gamma n itu sendiri, nah ini adalah perkalian berulang sampai 4, 3, 2, 1 ya, sampai terakhir. Ya kan, jadi ini perkalian berulang. N kali n kurang 1, kali n kurang 2, kali n kurang 3, seterusnya sampai 4, sampai 3, 2, 1 paling terakhir. Coba lihat semua. Ini satu semua terakhir. Ternyata bentuk ini adalah bentuk apa ini? Kalau program matematika diskrit, nah, berarti ini Faktorial, Pak. ya betul ya, ini n faktorial. Berarti kita punya bentuk baru. Nah, gamma n tambah 1 itu bisa juga kita jadikan dia bentuk n faktorial. Ya, jadi lebih mudah lagi. Kita tidak perlu lagi pakai integral, kita tidak perlu lagi pakai bentuk-bentuk yang sebelumnya ini, karena kita bisa langsung gunakan n faktorial. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ya, 4 rumus yang kita turunkan ini, 3 rumus yang kita turunkan dari definisi, itu semua rumus penting yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan fungsi gamma. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Ini saya tambahkan satu ya, ini soalnya.
soal untuk hari ini ya.